Oke, saya lanjutkan kepada bagaimana menemukan 70 murid, saudara. Saya terbiasa sebenarnya dengan penari, karena saya leader dari penari kalau di Semarang. Tapi seringkali sulit sekali untuk menemukan lagi yang baru, menemukan dan memuridkan. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana yang benar sebagai leader, kita sebagai pemimpin. Mari kita buka di Mazmur 78. Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Mari kita buka jika dari versi namanya The Passion ya. God also chose his beloved one David. He promoted him from caring from sheep and made him his prophetic servant. God prepared David and took his gentle shepherd king and presented him before the people as the one who would love and care for them with integrity, a pure heart, and the anointing to lead Israel his holy inheritance. Saudara, ada kata yang sangat menonjol ketika saya baca dari versi terjemahan lainnya, yaitu adalah prophetic servant. Saudara, kita ini sebenarnya adalah prophetic servant. Amin. Kita ini adalah hamba yang tapi mengerti kenabian, mengerti prophetic, mengerti apa yang jadi kesukaan dan kerinduan hati Tuhan. Karena kita ini adalah prophetic servant, saudara. Kita ini bukan lagi cuman sekedar pelayan yang biasa aja. Saudara dibawa di kelas ini karena saudara adalah prophetic servant. Saudara belajar membuat KKR akan menggembalakan begitu banyak orang karena kita adalah prophetic servant. Tetapi ternyata untuk kita para pemimpin yang sudah memiliki, yang sudah menerima jati diri sebagai prophetic servant, itu seringkali kita ini salah dalam sikap hati, salah dalam karakter. Ini yang paling fatal yang saya sering temui di banyak tempat. Seringkali dua inilah yang paling menjatuhkan para pelayan dan para hamba-hamba Tuhan. Nah, saya ingin saudara kita belajar satu-satu. Di prophetic servant ini ada 3 hal yang harus saudara perhatikan. Yang satu adalah integritas. Saudara, integritas itu bagaimanapun saudara harus tahu bahwa bertindak. Jadi tindakan yang konsisten dengan apa yang mau dikatakan dengan tingkah laku itu sama. Jadi perkataan dan tingkah laku sama. Misalnya kita mau bilang begini, ayo ya kita harus ini nih gitu ya, jangan sombong-sombong. Nah itu harus melakukan sama. Jadi kita harus punya integritas dengan perkataan setelah sendiri. Jangan sampai kita jadi pemimpin yang kita bilangin, jangan sombong-sombong, tapi gaya kita aduh dangak banget nih dagu gitu ya. Gak bisa suruh berlutut, itu gak bisa. Itu tidak sebagai prophetic servant yang punya integritas. Saya itu ketemu dengan salah satu yang paling saya kagumi, satu di antara sekian banyak anak buah dari papa saya. Oh, papa saya itu punya banyak anak buah, tapi saya itu paling suka sama yang satu karena integritasnya dibuktikan. Adalah sekretarisnya papa sendiri. Jadi sekretaris papa itu namanya Bu Ripkah. Nah, Bu Ripkah ini ketika pada waktu masih muda, dia tuh dapat dari Tuhan bahwa dia harus melayani, ikut bersama-sama dengan Petrus Agung. Padahal ayahnya itu hamba Tuhan. Jadi keluarga Bu Ripkah itu keluarga hamba Tuhan. Ayahnya hamba Tuhan, adiknya hamba Tuhan. Jadi itu keluarga hamba Tuhan. Dan tetapi ketika dia tangkap Tuhan, dia berkata, ya Tuhan, ku jawab ya, aku akan lakukan karena itu yang Tuhan mau. Ini sebagai integritasku. Kalau Tuhan sudah berkata, aku iyakan, aku lakukan. Saudara tahu sampai akhir hidup papa saya, itu benar-benar saya sampai kagum. Karena yang kalau papa saya tuh sudah nggak enak badan dan udah parah, itu ya cuman sekretarisnya doang, adalah Ibu Ripkah. Itu sempat-sempatnya ngeluarin perjamuan kudus dikasih di tengah jalan ketika papa saya minta berhenti tengah jalan. Karena seperti kayak ngap kata papa, katanya ya pada waktu itu, kayak nggak punya nafas gitu. Jadi minta keluar berhenti sebelum sampai rumah, keluar dari jalan.
hanya narik nafas, masuk lagi, AC dikencengin supaya bisa nafas. Mungkin sesek sekali, saya nggak ngerti. Dan Bu Ripka langsung sodorkan perjamuan kudus. Langsung sama papa tuh langsung diminum gitu. Saya sampai bilang gini, ini tuh benar-benar luar biasa. Sampai menutup mata pun. Ada di sebelahnya, ada sekretarisnya yang menungguin sampai akhir hidup. Nah ketika sampai akhir hidup, terus saya tuh bertanya, Ci Ripka, setelah ini mau gimana? Karena orang yang Tuhan suruh untuk kamu layani sudah berpulang. Terus dia berkata, sekarang giliran aku akan temani anaknya sampai jadi. Jadi dia bilang, kamu akan tak temani, kamu akan tak tolongi, pokoknya tak arahkan sampai kamu jadi hamba Tuhan. Dan saya mengucap syukur sampai hari ini. Ci Ripka tuh orang yang paling berani negur, itu paling berani ngomong deh. Kalau bilang gini, kamu gak bisa gitu, ini kamu salah, kamu ini salah. Itu dia paling berani, karena dia bilang, aku ini adalah orang yang harus bertanggung jawab dengan apa yang kuucapkan. Integritas itu jadi karakter akhirnya. Dan itu karakter ilahi. Kalau saudara buka di 2 Proverbs 20 ayat 7, dikatakan bahwa orang benar yang berjalan dalam integritas diberkatilah keturunannya. Dan itu luar biasa, berkatnya tetap ada. Saya kagum sekali dengan begitu banyak hamba Tuhan yang punya integritas layani Tuhan sampai akhir. Suatu ketika papa saya itu ditanyai orang, Pak, Bapak itu pelayanan sibuk sekali. Itu gak khawatir tah anak-anak 3, karena kami bertiga, saya nomor 1, saya masih punya adik laki, kemudian baru Hadasa. Dan gak khawatir tah kalau sampai 3 ini ada anak yang rusak. Oh saya tahu. Dari 3 paling yang harus saya doa puasakan yang tengah. Yang laki. Karena itu yang paling mengerikan. Selalu mepet ke jurang gitu. Nah itu selama papa saya itu selalu bahasanya begitu. Itu anak mepet terus ke jurang. Wah jurang pencobaan lah, jurang maut lah. Ada aja. Mepet sekali. Tapi kalau yang perempuan-perempuan ini saya aman lah. Tapi kemudian papa saya tuh berkata begini. Kalau saya punya integritas dengan Tuhan, urusan anak-anak saya diurus Tuhan. Dan ternyata itu betul. Wah tuh saudara, kalau saudara mau tahu ya, dari saya tidak bilang semua hamba Tuhan begitu. Tetapi saya termasuk yang mengucap syukur karena hamba Tuhannya sudah pulang, tapi anak bertiga, kita kompak banget saudara. Jadi selalu orang tuh bertanya begini, kamu tuh kok bisa kompak banget tuh gimana? Ya karena ngerti, tahu diri. Kalau saya itu kalau dicatur sebagai apa ya saya? Apa ya? Aku kalau dicatur, kalau ratu lincah, ya mungkin ratu kali ya. Tapi enggak tersinggung. Coba ratu saya, menurut saya lah ya. Saya itu ya bisa mudeng sound system. Saya bisa ngatur usher, saya bisa ngatur penari, saya bisa atur gedung, saya bisa deal sana sini. Jadi sebenarnya saya ratu kayaknya. Ya, saya ratu. Tapi kalau adik saya yang laki itu sebagai udahlah saya anggap. Cuman itu tok loncatnya, jangan ke yang lain. Karena nendak asal jurang itu saudara ya. Udah melipir terus. Nah, jadi kami tuh tahu diri. Jadi kami tuh akur banget bertiga. Mau pergi liburan, ngatur. Oke, yang akan menentukan destinasi liburan adalah Hadasa. Terus kita ngapain? Yang Cici dan kokonya, enggak pernah tersinggung. Memang kami tuh aneh kan, kami tuh hanya kakak-kakak aneh yang sangat mendukung adiknya kalau adik jadi hebat. Itu tuh bisa gitu. Karena saya tuh melihat kita punya porsi masing-masing. Dan itu yang membuat saya bisa ngajari kepada banyak orang. Berdirilah di posisi masing-masing. Itu akan beda banget. Gak ada tuh namanya, adik saya lebih keren nih, lebih terkenal nih. Enggak, saya bisa tidak punya perasaan itu. Kenapa? Posisi saya berbeda. Saya tahu saya bisa dukung adik saya, tapi saya ya tahu adik saya bisa dukung saya. Porsinya masing-masing. Saya tidak pernah sama sekali punya keiri hati ya. Dan saya selalu ngomong kepada semua anak buah di bawah pasukan saya. Punyalah integritas. Karena ketika kita punya karakter yang ilahi yang baik, itu tidak ada namanya sikut-sikutan begini. Karena apa? Saudara, kita ngerti namanya unity itu tidak satu warna, tapi berbagai macam warna bergandengan tangan menempatkan sebuah posisi maju-maju bersama.
itu akan beda banget. Dan buat saya, ketika kita punya karakter ilahi, maka kita dikasih Tuhan mau 10 anak buah, mau dikasih 20, 70 sampai 100 sampai ribuan, tidak akan merubah hati. Kenapa? Karena punya integritas. Karakter ilahi itu yang kita utamakan. Yang kedua adalah punya pure heart, hati yang murni. Hati yang murni ini kalau di Amsal 14 dikatakan orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Saudara, aduh saya tuh ya kadang-kadang yang saya ngomong ini ya manusia tuh paling jahat sekali. Paling jahat karena apa? Hati ini loh yang bisa dibolak-balik, yang bisa drama banget, acting banget itu bisa. Padahal ternyata Tuhan itu tetap lihat hati. Kalau kita ini sudah tidak punya ketulusan, itu akan beda. Kalau saya sekarang sampaikan apa yang dari Tuhan, saya ini tidak punya ketulusan, saya tidak pakai pure heart, saudara nggak nangkep yang saya ngomong. Apapun yang hamba Tuhan selama 4 hari ini sampaikan, saudara nggak akan nangkep. Karena saudara kayak, ini semua munafik, semua hamba-hamba Tuhan. Betul nggak? Tapi kalau saudara bisa ngerti ini hamba Tuhan menyampaikan pesan Tuhan dari hatinya, benar-benar dia nangkep hati Tuhan, pasti itu jadi firman dan jadi makan yang mengenyangkan buat kita. Nah seringkali kita ini salah. Kita ini kalau sudah punya anak buah gak pakai ketulusan sama sekali. Mengasihi ya hanya kayak aku mengasihi kamu karena sekedar aku butuh kamu. Bukan, tapi kita harus mengasihi karena benar-benar kita mengasihi. Kita mengasihi karena itu cinta Tuhan kepada semua kita. Nah itulah yang kadang-kadang menurut saya paling sulit. Karena papa saya itu selalu ngajarin, papa saya itu selalu memberikan banyak pengajaran dan didikan buat kami hari ini berdiri sampai hari ini. Papa saya selalu berkata apa? Jangan berdusta dengan hati. Ngucap syukur, ngomong jujur sama Tuhan, apa yang terjadi? Berdusta itu gampang, aku gak pernah sakit hati sama orang ini. Gak bisa saudara, tapi harus jujur Tuhan. Aku terluka loh sama orang ini. Efek dari dia itu lukanya luar biasa. Saya tuh lagi punya satu project saudara sama tim kecil saya dengan tim penari. Tim penari ada 100 saudara. Tapi 100 ini saya benar-benar saya tuh gembalakan tuh, saya rawat, saya cukur bulunya, saya lus-lus, saya mandiin, saya kasih obat, saya kasih vitamin begitu ya. Jadi benar-benar gak saya biarin, tapi saya menempatkan posisi mereka di tempat kekuatannya mereka masing-masing. Jadi mereka tuh dengan senang hati, ada yang suka masak. Wah itu dengan sangat senang hati ngerjainnya masak, terus itu senang sekali. Kayak sebuah kehormatan gitu loh. Wah setiap kali kita lihat dia masak, terus hasilnya bagus. Wah dia suka sekali. Tapi ada orang-orang yang sukanya nginjil. Memang kemana-mana, setiap kali malam gitu ya ada jemaat bilang saya mau butuh didoakan. Saya di rumah sakit, saya telepon anak yang suka nginjil ini. Ada tugas, siap Ci, oke berangkat ke rumah sakit. Padahal tuh lagi COVID tinggi-tingginya. Gak masalah, karena memang suka nginjil. Jadi ketika saya menempatkan mereka di posisi itu jadi seru. Nah saya itu lagi buat satu project dan itu sudah jalan kira-kira hampir 3 bulan. Jadi ini tuh lumayan berhasil saudara. Jadi saya tuh kan mikir gini, udah deh saya kalau punya orang 100, saya punya 10 pemimpin, di bawah pemimpin 10 beres, sudah gitu. Saya pikir begitu, ternyata tidak jalan. Saya tuh mikir begini, ini ya pemimpin-pemimpin kagak laporan ya ini. Kenapa dengan anak buah di bawah? Kemudian Tuhan kasih hikmat yang baru. Perkecil timnya, saya perkecil. Saya cari, saya cek, saya berdoa Tuhan. Ini bisa enggak ya jadi pemimpin yang kecil? Jadi saudara harus tahu, pemimpin itu ada pemimpin yang memang kapasitasnya hanya cuma bisa untuk gembalakan 10 orang. Ada yang hanya bisa 100 orang, tapi memang ada yang punya kemampuan ribuan. Nah itu beda-beda saya manfaatkan. Dan ketika saya bisa manfaatkan itu, wah tuh luar biasa. Sampai hari ini, itu paling keren. Mereka tuh saling doa, jadi setiap malam itu harus telepon video call bersama satu grup. Saling mendoakan mana yang butuh ditopang doa. Jadi setiap malam saudara, sudah ngelebihi pacar dah pokoknya. Karena setiap malam video call, kirim foto hasil, sudah doa Ci gitu ya. Tapi kemudian ada anak-anak yang tidak pernah muncul. Saya sampai ini anak tidak pernah muncul Tuhan, saya harus apa? Terus tiba-tiba Tuhan kasih ide, ya kamu sendiri yang pegang. Oh iya ya, yang aman-aman saya bisa kasih mereka di posisi yang lain.
Tapi yang tidak aman saya keruh. Saya bilang gini, oke, ada tim baru ya, tahun baru, kelompok baru. Lemes semua penari Sudan. Aduh, ini siapa yang akan sekelompok sama Cici kayak sama Sasa gitu ya. Kemudian betul lah, ada dari kelompok saya itu 4 orang. Ini paling jarang doa. Paling ini hampir hilang lah pokoknya, ini domba yang hampir hilang menurut saya. Hampir kejebur mana udah gak ngerti. Ini hampir hilang, gak pernah bisa dihubungi. Saya cuman hanya chat, saya bilang ini, yuk kita berdoa malam ini. Saya tidak minta jam 9, karena kalau jam 9 malam gak bisa 4 orang ini. Saya ajak doa jam berapa? Jam 11. Saya bilang jam 11 malam bagaimana? Mari kita berdoa, mumpung saya punya anak ya kan. Gak masalah, anak biasa juga bangun suka-suka dia, nanti nangis, minta pipis, minta apa. Saya standby, ayo kamu mau video call, ayo kita video call. Jam berapa? Jam 11. Semua jawab bisa. Dan terjadi, muncul semua. Saya sampai terharu. Kok muncul ini tiba-tiba? Loh, itu namanya menggembalakan dengan ketulusan. Akhirnya mereka bisa ngerti, oh saya dicari gembala saya ternyata. Saya nggak dibiar-biarkan. Dan itu membuat berbedanya di situ. Mereka bisa nangkep ketulusan dari gembala. Tapi saya juga bisa tangkap mereka yang terhina. Nah, itu berbeda. So, para pemimpin untuk yang ketiga, para leader-leader yang saya di depan saya semua leader-leader ya, adalah anointing, adalah pengurapan, dan ini dulu pengurapan kepemimpinan. Di 2 Samuel 22 ayat 51 dikatakan ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Tuhan berikan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Saudara, kasih setia Tuhan itu luar biasa. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah akan berhenti. Dan itu akan terus ada dan melingkupi hidup kita. Saudara, saya tuh kagum sekali dengan namanya sebuah pengurapan, anointing dari sebuah kepemimpinan. Karena ketika tuh pada waktu itu saya tuh umur 18 tahun. Jadi 18 tahun, tiba-tiba papa saya bilang gini, Kesha, kamu pimpin penari ya gitu. Ya oke, awalnya mah oke-oke aja gitu. Kenapa papa saya bisa suruh saya untuk langsung suruh jadi pimpin penari? Karena papa saya tuh lihat ada urapan kepemimpinan tuh dari saya kecil. Karena saya itu kecilnya adalah ketua gangster. Jadi saya itu kalau di SD saya akan arahkan, ini yang cewek-cewek itu dijambak aja, itu nakal banget. Jadi saya tuh kerjaannya begitu zaman SD. Jadi saya tuh ketua gangster zaman kecil. Nah, papa saya tuh pusing karena apa? Dipanggil ke sekolah kan, Pak, Bapak ini kan hamba Tuhan. Iya betul. Ini anak perempuannya kok begini. Ya mohon maaf, itu mungkin terlalu kuat kepemimpinannya gitu ya. Tapi cara yang salah. So ketika papa saya lihat, kamu tuh kuat banget loh Kis. Saya tuh pernah ya kumpulin anak-anak kecil yang di gereja yang sekolah minggu. Terus saya tuh saking gangsternya saya tuh bilang begini, kalian semua nih tahu saya tuh siapa? Terus kemudian setelah itu saya bilang, kamu siapa? Saya yang punya gereja. Jangan macam-macam, ikut sekolah minggu sekarang, masuk semua masuk. Mama saya sampai kagum, ini anak perempuan satu punya urapan kepemimpinan, tapi gayanya ngawur ini ya, gitu kan. Dari situ lah papa saya akhirnya mengingat saya kejadian masa lalu, dan papa saya bilang, kamu sekali ini cobalah jadi pemimpin nari. Yes, oke. Karena pikirnya ya kayak biasa lah, ya kan perintah gitu. Kemudian benarlah saya mimpin, yang saya pimpin 90% usia di atas saya. Jadi di atas 20 tahun, 25 tahun, waduh. Saya bilang, aduh kok begini ketemunya. Terus saya bilang, oke, sekarang saya jadi pemimpin, langsung angkat tangan. Saya minta keluar, waduh kok langsung keluar, wah tuh nangis tuh. Ketemu papa, Pak, ini urapan kepemimpinannya gak kuat ini Pak yang di badan. Kok beda, ini kabur semua. Piye nih Pak? Papa bilang, nah ini bagus, belajar bagaimana sekarang memanage apa yang ada, tapi jadi bertumbuh dan berbuah. Terus kemudian dari situ tuh saya, wah gelisah saudara, ini gimana, nggak bisa. Saya sudah pakai basuh kaki loh saudara.
tetap aja kabur. Nggak ada yang mau. Saya tuh nggak bisa, saya bilang, Tuhan ini gimana? Oh Tuhan ini gimana? Akhirnya yang bertahan adalah yang usianya adalah di usia paling cuman di atas saya itu terpaut 5-6 tahun aja. Sampai kemudian yang kecil-kecil. Jadi itu yang bertahan. Nah saya belajar ngajari mereka. Saya coba pakai cinta saya. Segala saya lakukan yang terbaik. Dan tiba-tiba Tuhan itu ngajari saya ketika saya semakin besar. Akhirnya saya tahu. Ternyata urapan kepemimpinan kalau disalahgunakan ya kayak saya itu. Jadi gangster. Tetapi kalau saudara pakai dengan benar, itu bisa jadi punya dampaknya tuh besar. Tahun kemarin, tahun 2023, saya tuh sedih banget. Karena saya tuh kehilangan 2 pemimpin. Satu karena meninggal, jadi tiba-tiba kecelakaan dan kemudian meninggal. Tuh saya sedihnya tuh luar biasa. Saya tuh nangis, saya bilang Tuhan, kok orang yang baik, pemimpin yang salah satu pemimpin nari di bawah yang nopang banget, kok dibawa pulang. Tapi kemudian yang satu itu keluar karena marah. Marahnya kenapa? Karena cuman ngomong jujur. Cik kamu tuh pemimpin ya, tapi tidak bisa disetir ya. Cuma bilang gitu. Aku bilang biarkan yang nyetir aku Tuhan. Tapi aku denger ke lu pendapatmu. Enggak, kamu enggak denger ke pendapatku. Sudah ya aku tak keluar. Gitu toh. Terus keluar. Aku tuh sedih sudah. Waktu itu saya sedih gitu ya. Terus tiba-tiba Roh Kudus bilang, kalau pemimpin itu punya pengurapan kepemimpinan, tidak khawatir kalau ada anak buah di bawah hilang satu dan marah. Kamu akan harus berlipat, cari lagi sampai kamu dapat. Dan kemudian saya tuh berdoa, Tuhan, terus apa yang engkau mau? Terus Roh Kudus cuma bilang, buat kekuatan di medsos. Saya bilang lah, medsos gawat, saya enggak pernah kuasai. Ya medsos hanya buat seneng aja, tapi tidak untuk seserius itu. Untuk benar-benar nginjil, nolong, berkati orang, never. Akhirnya saya panggil beberapa teman penari yang saya lihat narsis, saya cari yang narsis, yang pede abis, gak ada malunya sama sekali, idenya banyak, saya kumpulin tuh orang-orang kayak begitu. Saya kumpulin, saya bilang, kita kehilangan 2 orang pemimpin. Tapi saya mau harus melipat gandakan kita jadi berkat untuk ratusan penari. Mereka bingung, caranya gimana? Gak ngerti, tapi Tuhan hanya bilang, perkuat di medsos. Akhirnya saya minta sama mereka, yuk mulai ngajari nari lah yang simple. Saya hanya berpikir simple aja. Sama mereka dicari, mereka tuh bener-bener nyari gimana caranya supaya nonton banyak. Dan akhirnya banyak tuh yang nonton. Saya tuh nggak duga. Ada satu alat, kami ini maaf ya, niru sebenarnya. Niru dari orang mana sih itu? Orang Amerika Latin apa ya gitu. Pokoknya dari luar lah, bukan orang Indonesia, memang dari luar. Saya tuh tiru, bagus alat narinya, yuk ditiru. Ditiru pakai alat yang kita ada di Indonesia. Kemudian kita latih nari, kita syuting, dilempar ke Instagram, yang nonton banyak. Sekarang itu sampai berapa ya? 730.000 loh yang nonton. Kan banyak banget tuh. Tiba-tiba dalam waktu 2 bulan 3 bulan, itu tiba-tiba yang nge-DM banyak sekali, minta apa? Diajari. Ajari kami, muridkan kami, dan pengen belajar, ayo buat lebih banyak gerakan, muridkan kami, jadikan kami sampai kami tuh bisa nari kayak kalian gitu. Sampai saya tuh terharu, itu saya bilang gitu, Tuhan ternyata bisa loh memuridkan mungkin secara online, dan tapi itu jadi berkat, dampak yang luar biasa. Alat itu sendiri juga jadi luar biasa. Tiba-tiba orderan masuk, itu kami kirim saudara ya ke Eropa, kami kirim ke Malaysia, Filipina, Singapura, kami kirim ke UAE. UAE ini di Dubai. Yo temen ya UAE di Dubai ya, UAE gitu. Itu juga banyak. Tiba-tiba kami bilang, oke, buat Zoom deh. Saya buat Zoom, itu yang masuk para leader dari setiap gereja. Itu dari yang orang Indonesia ada, orang dari luar negeri ada, semua. Saya belajar Zoom pakai bahasa Inggris, saya coba jelaskan, dan mereka excited, dan ayo minta lagi, cuman saya waktu belum ketemu. Jadi saya bilang gini, ternyata bisa, asalkan punya 3 ini.
kita punya integritas, kita punya pure heart, dan kemudian kita punya anointing. Ketika saudara tangkap 3 ini, saudara akan jadi pemimpin yang bisa memuridkan begitu banyak orang. Mau 10 orang, mau 20 orang, itu pasti akan naik. Karena tidak mungkin akan stuck, tapi pasti Tuhan bawa dengan ajaib. Dan saya mengucap syukur sampai hari ini penari-penari itu yang saya gembalakan, itu luar biasa. Jadi berkat. Itu saya lihat kok waktu Natalan ya, tiba-tiba banyak gereja ngirim gambar, ngirim video, mereka menunjukkan, ini loh kami pakai di gereja, jadi berkat. Wah, gembala-gembalanya senang. Kamu ngikuti penari siapa? Itu dari Semarang, ngikuti namanya Harvey Dancer. Coba saudara cari ya, Harvey Dancer _ Nah, saudara lihat, itu jadi berkat luar biasa. Nah, buat saya sampai bilang, Tuhan, ternyata cuma butuh 3 ini. Dan saya belajar 3 ini sikap yang benar, sikap hati dan karakter yang benar, itu membuat saudara bisa memuridkan begitu banyak orang. Saudara, gembala tuh kalau galak banget, tapi nggak bisa memberikan pengertian, tidak bisa memberikan ketulusan, tidak bisa memposisikan setiap anak buah juga nggak bisa. Saudara tuh butuh hikmat, saudara butuh banyak hal, tapi integritas saudara harus utamakan. Punya hati yang tulus, kerjakan karena engkau tahu engkau sudah terima pengurapan kepemimpinan. Mari saudara, saya ajak saudara, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Biarkan kita jadi para pemimpin-pemimpin yang siap membuat begitu banyak hal ke depan, kegerakan ke depan. Tetapi kita tahu kita hanya menginginkan Tuhan lebih dari segalanya.